Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi hiburan lagi ya. Perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran bahwa TV Lebaran itu mempunyai 5 ekspedisi hiburan ya. Yang pertama adalah ekspedisi alam. Ekspedisi alam ini biasanya kita lakukan di alam terbuka dengan mengunjungi tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat alam yang mungkin mempunyai banyak cerita sejarah, mempunyai banyak biografi cerita yang bisa membuat TV Lebaran terkesan ya, atau mungkin tertarik ya. Yang kedua, kita punya ekspedisi rohani. Ekspedisi rohani itu biasanya kita bisa lakukan di hari-hari bulan puasa. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga ekspedisi ini kita bisa lakukan sewaktu-waktu ya. Karena tujuan dari ekspedisi rohani ini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi mendekatkan diri itu bisa sewaktu-waktu, kapan-kapan saja pun bisa. Yang ketiga, kita juga punya ekspedisi makan. Ekspedisi makan itu biasanya kita lakukan di bulan-bulan Ramadan juga ya. Karena di bulan Ramadan itu kita sangat dekat dengan menu-menu makanan yang mungkin lebih istimewa, lebih spesifik daripada hari-hari biasa ya. Karena kita di bulan puasa itu akan menemukan atau akan menemui dua fase yang sangat erat dengan makanan, yaitu fase sahur dan fase berbuka puasa. Yang keempat, kita mempunyai ekspedisi tokoh. Ekspedisi tokoh ini biasanya kita menampilkan seorang tokoh, terus kita baca sejarah kehidupannya, biografi kehidupannya. Dengan tujuan membaca biografi tokoh ini, kita dapat mengambil iktibar dari pengalaman-pengalaman hidupnya, dari sejarah-sejarah hidupnya yang pernah dilakukannya. Yang kelima, kita punya ekspedisi politik ya. Ekspedisi politik ini biasanya kita lakukan agar kita itu tidak seperti kodok dalam tempurung ya. Karena ekspedisi politik ini kita membaca situasi terkini, situasi terupdate dari suatu negara, dan umumnya adalah situasi dunia yang sedang terjadi. Nah, malam ini kita akan melakukan salah satu ekspedisi itu ya. Malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi tokoh ya. Belum lama ini, baru tadi malam kita digebrak oleh peristiwa viral ya, yaitu debat calon wakil presiden tahun 2024. Diikuti oleh 3 calon ya, yaitu Pak Muhaimin Iskandar, Pak Mahfud MD, dan Pak Gibran. Dan untuk tadi malam memang TV Lebaran mengakui bahwa Mas Gibran ini menjadi top skor ya, atau menjadi starnya dalam debat tadi malam ya. Meskipun semuanya adalah top skor ya. Dan malam ini kita akan, ya ibaratnya ini kan cuma ekspedisi hiburan ya, kita akan memberikan 4 persamaan Mas Gibran atau Pak Gibran ini dengan tokoh kita yang sudah hampir 3 minggu itu kita ekspedisi, yaitu Gus Idam dari Blitar, Jawa Timur. Apa 4 persamaan Pak Gibran dengan Gus Idam ya? Ini hanya sekedar untuk hiburan semata. Yang pertama, kesamaan dari Mas Gibran dan Gus Idam dari Blitar, Jawa Timur, pertama adalah beliau ini sama-sama masih muda, usianya 30-an ya. Kalau Gus Idam ini 30 tahun, kalau Mas Gibran ini kurang lebihnya adalah 35 tahun.
Jadi persamaannya mereka ini sama-sama di angka 3, di angka 30-an ya. Jadi sama-sama masih muda ya, masih ibaratnya ya mendekati usia milenial ya. Yang kedua, persamaannya ya. Apa persamaan dari Gus Idam dan Pak Gibran ya. Di mana keduanya ini memang menggebrak Indonesia ya. Kalau Mas Gibran ini menggebrak dengan politiknya, kalau Mas Idam ini menggebrak dengan pengajiannya. Makanya dalam iklan pemilu itu kan Pak Idam ini diikut sertakan dalam slogan pemilu damai ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga ya. Tadi yang pertama adalah beliau ini sama-sama di usia 30 ya. Jadi kesamaannya mereka itu masih muda di usia 30. Terus yang kedua, jadi urutannya yang kedua ya. Yang kedua beliau itu sama-sama orang Jawa ya. Kalau Pak Gus Idam ini dari Jawa Timur, kalau dari Pak Gibran ini dari Jawa Tengah, di Solo, Surakarta ya. Jadi persamaannya nomor 2, persamaan dari Gus Idam dan Pak Gibran itu adalah mereka ini sama-sama dari Jawa ya. Jadi tidak dari luar Pulau Jawa, tapi sama-sama dari Jawa. Kalau kita ketahui kayak Gus Miftah itu ya, meskipun beliau ini kayak orang Jawa tulen ya, tapi pada dasarnya beliau ini lahir di Sumatera ya. Terus yang ketiga apa? Persamaan Mas Gibran anaknya Pak Jokowi ini dengan Gus Idam. Yang ketiga adalah dua-duanya sama-sama kurus ya. Jadi keduanya ini memang saya pantau, saya lihat keduanya itu memang sama-sama kurus ya. Perawakan badannya itu kurus ya. Ya itulah persamaannya. Nomor 3, persamaan dari Gus Idam dan Pak Gibran, yaitu sama-sama tubuhnya itu kurus ya. Terus yang keempat apa ya? Persamaan dari keduanya. Yang keempat adalah keduanya itu kalau ketemu dengan orang yang lebih tua ya, atau mungkin yang sesepuh yang lebih tua. Kalau Pak Gibran itu mungkin ketemu dengan Pak Anies, ketemu dengan Pak Ganjar, ketemu dengan Pak Muhaimin, ketemu dengan Pak Prabowo. Mereka ini selalu mendahulukan salaman sama membungkukkan badan ya, artinya menghormati yang lebih tua ya, jadi mendahului gitu lah. Begitu pula dengan Gus Idam ini ya, beliau itu kalau ketemu dengan Gus-Gus yang mungkin lebih senior, lebih tua, beliau juga lebih menyalami ya, atau mungkin lebih respect dalam menghormatinya ya. Kayak kemarin di video itu kayaknya kalau Pak Idam ini ketemu dengan Gus Kausar kalau nggak salah ya, Gus Idam itu langsung respect turun panggung untuk menyalami Gus Kausar ya, gurunya ya. Ya itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran malam ini, yaitu hiburan ya tentang 4 persamaan dari Gus Idam dan Mas Gibran ya. Kenapa kita ambil topik ini? Memang 3 hari ini memang topiknya ini memang lagi viral tentang debat calon wakil presiden, terutama yang top skornya pas Mas Gibran ya. Kenapa kok Mas Gibran ini bisa menjadi top skor ya? Apa penyebabnya? Nanti kita ulas di video selanjutnya. Tapi TV Lebaran tetap kan sudah memutuskan untuk mendukung nomor 1, yaitu Pak Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Meskipun kita semua tetap sama, kita menghormati setiap pilihan. Itu saja teman-teman, laporan dari TV Lebaran malam ini. Ini udah ngantuk, jam 12 lebih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.